Mari kita masuk sekarang kepada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Yang tadinya hanya zona hijau, sekarang ke zona kuning. Nah, artinya ada sekitar 43% daripada peserta didik kita di dalam zona hijau dan kuning. Dan banyak sekali mayoritas daripada daerah tertinggal dan terluar di Indonesia ada di zona hijau dan kuning. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, ya, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan semua data mengenai zonasi kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data satuan tugas Satgas Nasional COVID-19. Jadinya ini yang menentukan dan mengkategorikan itu semua dari gugus tugas, bukan di Kemendikbud. Tapi kita merancu kepada standar kesehatan dan monitoring program COVID yang ada di gugus tugas. Ya. Jadi untuk diperjelas, bagi yang zona merah dan zona oranye tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar dari rumah. Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, bukan dimandatkan, bukan dipaksakan, tapi diperbolehkan kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang akan saya diskusikan berikutnya. Berikut. Ya. Walaupun di zona baik PEP dan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadinya mohon dipahami sekali lagi bahwa dengan adanya SKB revisi ini, bagi yang zona kuning dan hijau itu diperbolehkan, tetapi walaupun diperbolehkan, kalau Pemdanya dan kepala dinasnya atau kepala kanwilnya merasa belum siap, mereka tidak harus mulai pembelajaran tatap muka. Dan kalaupun Pemdanya atau kepala dinasnya menentukan mereka siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah boleh memutuskan bahwa di sekolah tersebut mereka belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan satu level lagi, bahkan kalau sekolahnya pun mulai melakukan pembelajaran tatap muka, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah karena masih tidak nyaman dengan resiko COVID, itu adalah prerogatif dan haknya orang tua. Ya, jadi ini yang harus dipertekankan. Walaupun diperbolehkan di zona hijau dan kuning untuk membuka pembelajaran tatap muka, tetapi bukan artinya harus. Ya, kita masih mementingkan otonomi dan prerogatif terhadap setiap pemerintah daerah, setiap kepala sekolah dan komite sekolah, dan setiap orang tua di Indonesia. Ya, harus dengan persetujuan semua. Berikut. Untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk tahap SMA, SMK, SMP, dan SD. Untuk PAUD, hanya bisa dilakukan 2 bulan setelah mulainya implementasi tatap muka tersebut. Jadi kami memilih untuk menunda PAUD karena protokol kesehatan di level PAUD resikonya lebih sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan anak umur TK. Berarti untuk yang SD dan SMP dan SMA diperbolehkan kalau kepala sekolahnya tentu menginginkan dan kepala dinasnya sudah siap, boleh melakukan tatap muka. Tapi PAUD tidak dulu, kita tunda dulu 2 bulan untuk memonitor, baru PAUD boleh memulai. Berikut. Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Kita lebih hati-hati dengan madrasah dan sekolah berasrama. Kita ada masa transisi selama 2 bulan pertama, baru kita akan melakukan implementasi kebiasaan baru. Ya, jadinya ini adalah untuk madrasah dan sekolah berasrama. Ada masa transisinya. Berikut. Dan untuk SMK, sama yang kita lakukan di perguruan tinggi. SMK di semua zona maupun perguruan tinggi di semua zona boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah.
bukan pembelajaran teori, ya, hanya pelajaran praktik, yaitu pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin, tapi dengan protokol kesehatan yang diperketatkan. Jadinya untuk SMK maupun perguruan tinggi di mana ada proyek-proyek praktek produktif yang harus menggunakan mesin, harus menggunakan laboratori, ini diperkenankan untuk ke sekolah melaksanakan tugas praktek dan produktif tersebut, apalagi yang dapat menentukan kelulusan mereka. Ini agar kelulusan masing-masing lulusan SMK kita dan juga perguruan tinggi kita itu terjaga, kelulusan mereka terjaga agar tidak terdampak kepada masa depan mereka. Ya, semua pembelajaran teori dan pembelajaran mata pelajaran yang bersifat teori masih harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini hanya untuk praktek-praktek produktif, mata pelajaran produktif yang membutuhkan penggunaan mesin dengan protokol kesehatan yang ketat.